Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah dan tak sempurna di mata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan kelemahan di sini mencakup semuanya secara umum. Manusia lemah badan, lemah kekuatan, lemah keinginan, lemah ilmu pengetahuan, dan lemah kesabaran. Hanya Allah yang maha kuat dan maha sempurna. Karena itu manusia perlu berdoa kepadanya agar dibantu atau ditolong menghadapi berbagai kesulitan hidup yang tak kuasa dia hadapi. Juga mendoakan orang lain dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Doa oleh Rasulullah disebut sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah. Maksudnya inti dari ibadah, karena orang yang berdoa sesungguhnya tengah melakukan koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Koneksi ini menggambarkan kesadaran manusia akan perlunya ia kepada Allah. Dan ketika manusia sudah memerlukan Allah, berarti ia sudah menyadari posisi dirinya sebagai makhluk yang berkewajiban untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian inilah hakikat dari ibadah. Allah telah berjanji mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Karena itu, kita dilarang untuk mendoakan keburukan terhadap orang lain. Bahkan jika orang itu menyakiti kita, kita serahkan balasan atas keburukan orang lain terhadap kita hanya kepada Allah. Hanya Allah yang berhak membalas dengan balasan yang setimpal terhadapnya. Nabi bersabda, jangan mendoakan keburukan atau mengutuk dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu atau harta bendamu. Karena khawatir saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula doamu. Kita harus tetap mendoakan kebaikan kepada orang lain, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita. Seperti diteladankan Nabi ketika beliau berdakwah di Taif, beliau disambut ejekan, caci maki, celaan, umpatan, bahkan mencederai fisik. Beliau dilempari batu hingga kepalanya berdarah. Meski begitu, beliau tetap berdoa kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dengan mendoakan kebaikan, kita berharap diri kita dan orang lain selalu dilimpahi kebaikan oleh Allah. Dengan mendoakan kebaikan pula, kita berharap dapat segera menyadari keburukan yang kita dan orang lain lakukan, kemudian mengubahnya menjadi kebaikan.